السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah sampai pada ayat yang ke-165, 167, 167 sampai 168 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah ketika menimpa kalian satu musibah yang pernah menimpa kalian seperti itu, kemudian kalian bertanya, anna hadha, dari mana ini? Qul, sampaikan, katakan pada mereka, huwa min 'indi anfusikum, ini dari diri-diri kalian, dari sebab-sebab diri kalian sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Yani apakah ketika menimpa kalian musibah terbunuhnya kaum muslimin dalam perang Uhud dengan jumlah 70 orang
yang kalian pernah menimpa kalian musibah seperti itu dalam perang Uhud, dalam perang Badr. Mengapa sekarang tanya anna hadza? Waktu perang Badr terkena musibah dan terbunuh juga kaum muslimin. Alaysa kadzalik? Dan jumlahnya hampir sama. Kenapa kalian bertanya anna hadza? Dari mana ini? Kenapa? Waktu perang Badr juga terbunuh. Kenapa dalam perang Uhud terbunuh kalian bertanya-tanya anna hadza? Qul, katakan pada mereka, huwa min indi anfusikum. Ini karena sebab kalian sendiri. Ikhwani fi din a'azakumullah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya bahwa Allah tidak suka kalian menawan tawanan-tawanan pada perang Badar. Kemudian kalian menebusnya atau kalian menerima tebusan-tebusan. Innallaha kariha. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa asabana yauma Uhud faqutilna 70 rajulan. Berapa jumlahnya asra Badr? Berapa jumlah tawanan perang Badar? 70. Kemudian berapa yang terbunuh dari kaum muslimin di perang Uhud? 70. Barakallahu fiikum, barakallahu fiikum. Kemudian dikatakan, dihubungkan bahwa ini karena itu. Tetapi hadisnya kata Tirmidzi hasanun gharib. Bahkan disebutkan oleh yang lain bahwa hadis ini mursal. Ini tafsiran pertama, tetapi lemah hadisnya. Tafsiran kedua, bahwasanya huwa min indi anfusikum adalah karena kalian melanggar. Ketika kalian turun dari bukit yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap di sana, maka terjadilah apa yang terjadi. Karena kesalahan kalian melanggar perintah Rasulullah SAW turun dari bukit rumah. Dan yang ketiga, qul huwa min indi anfusikum, bahwa ini adalah karena sebab-sebab kita sendiri, masing-masing memiliki sesuatu, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin akan dibalasnya di dunia, setelah itu di akhirat dalam keadaan sudah bersih. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idznillah. Ketahuilah bahwa apa yang menimpa kalian pada hari pertemuan dua pasukan itu semuanya dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa liya'lamal mu'minin, agar orang-orang beriman tahu, dan juga agar tahu orang-orang munafik. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini namanya ujian. Orang beriman tahu ini minallah. Orang-orang munafik tahu apa yang menimpa tadi adalah karena sebab mereka juga. Wa qila lahum ta'alu, kalau dikatakan pada mereka marilah kemari kita berperang, awidfa'u, atau kita bela diri, mereka menjawab para munafikin, lau na'lamu qitalan ma, lau na'lamu la na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami tahu berperang, kami akan ikut. Maksudnya kalau aku bisa berperang, lattaba'nakum. Hum lil kufri yauma idzin aqrab. Mereka terhadap kekufuran lebih dekat daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim, mereka berbicara dengan mulut-mulut mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. Alladzina qalu li ikhwanihim, yaitu mereka yang berkata kepada saudara-saudaranya, wa qa'adu, dalam keadaan mereka duduk,
tidak ikut berperang, lau ata'una ma qutilu. Kalau saja mereka menuruti kami, mereka enggak akan terbunuh. Qul fadra'u an anfusikumul maut. Katakan pada mereka, silakan hindarkan diri-diri kalian dari kematian kalau bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur, kalau taat pada kami enggak akan terbunuh. Seakan-akan dia bisa menghindari atau mereka bisa menghindari kematian. Qul fadra'u an anfusikumul maut. Silahkan hindarkan kematian dari diri kalian kalau bisa. In kuntum shadiqin, kalau kalian memang jujur bisa menghindarkan kematian. Demikian kurang lebih terjemahan ringkasnya. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadza tasliyatun min Allah Ta'ala li'ibadihil mu'minin. Ini adalah tasliyah. Tasliyah itu hiburan yang membesarkan hati. Min Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hina asabahum ma asaba yawma Uhud. Ketika menimpa mereka musibah dalam perang Uhud. Wa qutila minhum nahu 70. Yaitu terbunuhnya mereka kurang lebih 70 orang. Faqala Allah, maka Allah berkata, innakum qad asabtum minal musyrikin mislaiha. Kalian juga pernah membunuh mereka dulu 70. Yawma Badr. Faqataltum 70 min kibarihim wa asartum 70. Kalian juga pernah membunuh mereka 70, menawan mereka 70, dan kalian juga terbunuh ketika itu. Falyuhinil amr, maka perkara ini bukan perkara besar dalam perang. Membunuh dan dibunuh. Wa qatalu wa qutilu. Itu perang namanya. Yang namanya perang qatalu wa qutilu. Membunuh dan dibunuh. Falyuhinil amr, maka jangan dibesarkan perkara itu. Wal takhaf al-musibah alaikum wal takhif al-musibah alaikum. Anggaplah musibah itu ringan. Ma'anakum la tastawun antum wahum. Apalagi sesungguhnya tidak sama antara kalian dan mereka. Mereka terbunuh 70 finnar. Sedangkan kalian terbunuh 70 fil jannah. Hal yastawun? Apakah sama? Tidak sama. Ketika mereka, tokoh besar mereka berkata kepada sisa yang tertinggal dari kaum muslimin dalam perang Uhud. Qala yaumun biyawm. Yaumun biyawm. Yaumun lana wa yaumun alaina. Satu sama. Sehari-sehari. Dulu kami kalah, sekarang kami menang. Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang suaranya keras, jawab. Tidak sama. Qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Tidak sama. Korban-korban kami di dalam surga, sedangkan korban kalian dalam neraka. La yastawun. Maka enggak perlu bersedih. Seharusnya ini hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu bersedih. Qala qultum anna hadza. Mengapa kalian bertanya? Dari mana ini? Sebab apa ini? Ay min aina asabana ma asabana wa hazamna. Kenapa menimpa kami apa yang telah menimpa kami, dan kenapa kita kalah? Qul huwa min 'indi anfusikum. Jawablah bahwa ini dari sisi kalian sendiri sebab-sebabnya. Yani hina tanaza'tum wa 'asaitum ba'da ma arakum ma tuhibbun. Yaitu ketika kalian bertikai, ketika kalian melanggar, asaitum dari kata ma'siyah, ba'da ma arakum ma tuhibbun, setelah kalian melihat apa yang kalian sukai.
yaitu pampasan perang yang berserakan. Ikhwani fillah azakumullah, ini sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah memilih yang paling rajihnya dari pendapat-pendapat tadi. Adapun riwayat yang menyatakan bahwa ini balasan mengapa tawanan-tawanan perang Uhud dilepas dengan tebusan-tebusan. Masih ingat kisahnya? Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berbicara tentang tawanan perang Uhud, perang Badar maksud saya, kata satu orang sahabat, bunuh mereka semua. Kata yang lain, bakar mereka semua. Ada satu sahabat yang sangat lembut, radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, ya Rasulullah, mereka juga masih kerabat kita. Mereka masih famili kita. Masih ada hubungan nasab dengan kita. Dan kita membutuhkan orang-orang yang bisa mengajarkan anak-anak kita baca dan tulis. Dan membutuhkan ini dan itu. Maka dipersilahkan siapa yang mau menebus, tebus dengan sekian. Kalau tidak mampu menebusnya, maka ajarkan beberapa anak-anak kaum muslimin menulis dan membaca sampai bisa. Baik. Hanya itu yang dipilih. Maka keesokan harinya Umar bin Khattab datang melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar sedang menangis. Ma abkakuma, apa yang menyebabkan kau belum menangis? Aku akan menangis bersama kalian. Maka dibacakan ayat yang turun saat itu, yaitu maka nalin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantas bagi seorang nabi memiliki tawanan-tawanan perang hingga kokoh di muka bumi. Artinya disuruh untuk membunuh mereka semua. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya diriwayatkan tadi, karena kalian melepas mereka, akhirnya dalam perang Uhud, tokoh-tokoh mereka yang tadi masih bisa berperang lagi memerangi kalian. Begitu dalam riwayat. Dan itu satu pendapat. Sedangkan pendapat yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di ini, yang dan dipilih oleh beliau karena kalimatnya persis seperti ayat yang sebelumnya. yakni ketika tanaza'tum wa asaitumur rasulah min ba'di ma arakum ma tuhibbun, ketika kalian bertikai, ketika kalian melanggar, ketika kalian melihat apa yang kalian sukai, akhirnya kalian turun dari bukit tersebut, maka itu sebabnya. Tetapi tentunya ayat ini mencakup semuanya. Mengapa? Karena yang namanya kalimat dalam Al-Quran memiliki makna yang sangat luas. Min indi anfusikum, dari sebab kalian, sebab ini, dan sebab ini. Bisa jadi masing-masing manusia punya sesuatu yang dia pantas untuk mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah untuk menghapus kesalahannya. Bisa jadi ada yang lainnya, wallahu ta'ala a'lam. Maka Allah katakan dengan ta'mim, dengan bahasa yang umum, ini dari sebab kalian sendiri. Barakallahu fikum. Qala fa'udu ala anfusikum min laum, maka kembalilah kepada diri kalian sendiri dalam masalah laum. Laum itu menyalahkan. Ini salahkan diri kalian sendiri. Celalah diri kalian sendiri. Kenapa kok kami turun? Atau kalau yang tadi sahih, mengapa kami lepas kemarin? Kenapa kami terima tebusan kemarin? Wahdharu minal asbabil murdiyah, dan berhati-hati pada waktu yang akan datang dari sebab-sebab yang akan membawa kejelekan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Fa iyyakum wa su'udz dhanni billah, maka hati-hati kalian dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qadirun ala nasrakum,
Karena sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa, Maha bisa untuk menolong kalian. Jangan berprasangka buruk, kita akan kalah, Islam akan habis, kaum muslimin gak akan tersisa ila akhirih. Itu prasangka buruk. Allah akan membela agamanya. Allah sudah berjanji dan janji Allah pasti benar. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian. Atau ayat lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan mesti atasku untuk menolong orang mukmin, kata Allah. Maka berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin lahu atammal hikmah fi ibtilaikum wa musibatikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna hikmahnya dalam menakdirkan musibah atas kalian, dalam menakdirkan kekalahan kalian di perang Uhud dan banyak korban di perang Uhud. Allah punya rencana. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di balik itu. Di antaranya yang sangat jelas apa yang sudah disebutkan. Apa itu? Pelajaran buat kalian. Huwa min indi anfusikum. Ini dari sebab diri kalian sendiri. Maka kemenangan dalam jihad fisabilillah bukan hanya dari adad dan udad. Bukan hanya dari adad dan udad. Adad bilangan jumlah pasukan, udad perlengkapannya. Bukan karena jumlahnya, bukan karena perlengkapannya. Karena jumlah Allah sudah bantah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Berarti jumlah bukan yang menentukan. Demikian pula masalah udad, perlengkapan baju besi, tameng, tombak, panah, persenjataan dan sebagainya. Itu juga bukan ukuran. Lebih-lebih lagi. Mengapa lebih-lebih lagi? Karena senjata itu tergantung siapa yang di belakang senjatanya. Kalau yang di belakang senjatanya seperti para munafikin, pengecut, penakut, apa manfaatnya senjata? Dia pegang, dia lari. Atau dia pegang, dia sembunyi. Berarti sebab dari an-nasr adalah Allah yang memberikan kemenangan itu untuk orang-orang yang beriman. Berarti apa penyebab kemenangan? Iman. Allah janjikan kemenangan untuk orang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib atasku untuk menolong orang-orang mukmin, maka jadilah mukminin, pasti ditolong. Itu kaidahnya. Jadilah mukminin, pasti ditolong. Kalau orang itu menyimpang sesat, pemahamannya juga menyimpang sesat, jalannya juga jalan muhdas, jalan dalalah, bagaimana akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Atau perang dengan menyelisihi sunnah Nabi, menyelisihi ajaran Rasulullah. Anna lakum an-nasr. Bagaimana kalian akan mendapatkan kemenangan? Dari mana? Ikhwani fillah azakumullah. Dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum. Ingatlah, yang demikian ini kalau Allah mau bisa Allah menangkan pada perang Uhud. Bisa bagi Allah, mudah. Allah idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau maukan sesuatu hanya berkata kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Mudah sekali bagi Allah. Kun, kemenangan bagi kaum muslimin. Terjadi kemenangan bagi kaum muslimin. Tetapi masalahnya Allah hendak memberikan pelajaran. Dan Allah memiliki hikmah-hikmah lain. Allah takdirkan musibah yang terjadi pada perang Uhud. Maka Allah katakan di sini, "Dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum." Yang demikian kalau Allah mau, Allah bisa menangkan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Tetapi Allah hendak
menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Orang mukmin diuji dengan orang kafir. Demikian pula orang-orang munafikin diuji dengan orang-orang kafir. Mau membela orang kafir atau membela muslimin? Di pihak mana kamu? Diuji oleh Allah. Dan juga orang-orang mukmin diuji dengan orang-orang munafik. Diganggu oleh para munafikin. Tsumma akhbara anna ma asabahum yawmal taqal jam'an ay jam'ul muslimin wa jam'ul musyrikin. Kemudian dikabarkan oleh Allah bahwa apa yang menimpa mereka pada hari bertemunya dua pasukan, dua perkumpulan manusia. Yang pertama jam'ul muslimin, kelompok muslimin. Yang kedua jam'ul musyrikin, golongan musyrikin dalam perang Uhud. Apa yang menimpa kalian dalam perang tersebut? Minal qatli wal hazimati, pembunuhan, yani terbunuhnya beberapa orang, wa hazimah, dan kekalahan. Annahu biidnillah wa qada'ihi, itu semua dengan takdir Allah, dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. La maradda lahu, gak akan bisa dihindari. Wala budda min wuqu'ih, dan pasti terjadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa munafikin dan orang-orang kafir mengira dengan su'udzan, dengan buruk sangka, bahwa muslimin dengan rasulnya dibela oleh Allah. Allah ingin menangkan muslimin, ternyata enggak berhasil, kalah. Astagfirullah. Kemudian mereka berpikiran Allah tidak membela mereka atau Allah tidak berhasil memenangkan muslimin. Ini su'udzan billah. Kata siapa? Allah bisa memenangkan mereka, tetapi qada wal qadar, Allah menghendaki terjadinya kekalahan tersebut sebagai pelajaran. Allah menakdirkan terjadinya musibah dalam perang Uhud sebagai pelajaran. Hikmah yang sangat luas, yang sangat tinggi, yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amrul qadari idza nafadha lam yabqa illa taslim lahu. Dan perkara yang sudah ditakdirkan, perkara takdir, idza nafadha, kalau sudah terjadi, lam yabqa illa taslim, tidak tersisa bagi kita kecuali menerima. Taslim. Apalagi sudah terjadi. Jangan berkata coba kalau begini, coba kalau begini, coba kalau saya, sudah selesai. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Idza asabaka syai', kalau menimpa kamu sesuatu, fala taqul, jangan ucapkan law kana kadza atau law fa'altu kadza lakana kadza. Jangan mengatakan coba kalau aku begini niscaya akan begitu, kalau aku begitu niscaya akan begini. Jangan. Kalau sudah terjadi qadarullah, maka jangan kalian berbuat apapun kecuali menerima. Kalau baik syukurilah, kalau jelek sabarilah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Wa annahu qaddarahu lihikamin azimatin. Allah menakdirkan karena hikmah. Jamaknya hikmah, hikam. Lihikamin azimatin. Walifawaida jasimatin, dan karena faedah yang sangat besar. Wa anahu liyatabayyan bidzalikal mu'min minal munafiq. Di antara hikmahnya, di samping pelajaran dan ujian, juga pembuktian. Ainal mu'minin minal munafiqin. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Untuk Allah pisahkan yang jelek
dari yang baik. Sudah sering saya sampaikan bahwa ketika kita dalam barisan sholat gak terlihat mana yang benar-benar mukmin, mana yang pura-pura. Ketika di majlis-majlis tidak terlihat mana yang benar-benar mukmin, mana yang pura-pura. Tetapi ketika sudah di front peperangan, sudah menghadap musuh dari orang-orang kafir harbi, maka kaum muslimin akan terpisah menjadi dua jenis. Yang benar-benar mukmin, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada takdirnya, yakin kepada apa yang sudah Allah catat yaumul qiyamah di Lauhul Mahfuz, bahwa ajal tidak bertambah, tidak berkurang, maka mereka akan berkata sami'na wa ata'na dan berangkat berperang. Tetapi munafikin ragu-ragu. Ini saya disuruh mati di sana. Mulai cari-cari alasan. Saya punya udur. Ini, itu dan seterusnya. Inna buyutana aurah. Maksudnya rumah kami perlu dijaga. Atau kalimat syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Sesungguhnya kami tersibukkan dengan anak-anak kami dan keluarga kami. Kami begini, kami begitu, enggak ada yang bisa ngurus mereka. Tolong mintakan ampun kepada Allah sehingga bisa berangkat. Datang lagi orang lain, ngapain berangkat pada panas-panas? La tanfiru fil har. Jangan berangkat di waktu panas seperti ini. Qul nar jahannam ashaddu harra. Katakan pada mereka, neraka jahannam lebih panas lagi. Alasan, 1001 macam alasan untuk tidak berperang. Kalaupun terpaksa berangkat daripada ketahuan munafik, iya berangkat. Gelisah, bisik-bisik sama teman-temannya sesama munafikin. Di tengah perjalanan pulang, berbelok ke arah lain, pulang kembali ke Madinah, sebagaimana kejadian perang Uhud. Yang masih berangkat bersama kaum muslimin menggembosi pasukan. Ini ngapain kita mau bunuh diri? Mereka lebih banyak jumlahnya. Mereka begini, kita akan habis, kita akan kalah. Habis Islam, gak tersisa kalau kita ke sana. Ila akhirih. Na'udzubillah, kalimatnya selalu menggembosi semangat kaum muslimin. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Walaupun ikut bersama kalian para munafikin, enggak menambah kalian kecuali kejelekan. Tidak menambah kecuali kejelekan. Bikin fitnah, bikin lemah semangat. Masa tombak mau melawan panah-panah yang hebat dari mereka? Masa pedang-pedang kita nggak nyampe ke sana, panah mereka sudah sampai ke kita. Mereka punya senjata ini, mereka punya senjata itu, ila akhir. Maksudnya pulang saja, jangan perang. Saat itulah terlihat mana munafikin, mana muslimin. Saat itu terlihat siapa yang yakin, siapa yang tidak yakin. Kalau ditanya dalam ulangan, apakah kematian itu ditakdirkan atau tidak ditakdirkan? Insya Allah 10 semua jawabannya. Ya jelas ditakdirkan. Apakah bisa maju atau bisa mundur? Tidak bisa maju, nggak bisa mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. 10 semua jawabannya. Tapi ayo berangkat perang. Kan kematian tidak maju tidak mundur. Ikut perang, kematianmu tetap pada tanggal tersebut. Enggak ikut juga tetap pada tanggal tersebut. Kenapa? Enggak berani. Ini itu nggak yakin dengan apa yang sudah diikrarkan di lidahnya, bahwa kematian itu sudah ditakdirkan, tidak bisa lebih cepat karena perang, tidak bisa lebih lambat karena nggak perang, nggak ada kaitannya. Ikut berperang, ya tanggal segitu kamu mati. Tidak ikut berperang, ya tanggal segitu juga kamu mati. Qul fadra'u an anfusikumul maut. Silakan hindarkan kematian dari kalian kalau kalian bisa. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Qala wal amrul qadari idza naffadha atau idza nuffidha lam yabqa illa taslim. Yang namanya perkara takdir kalau sudah terjadi, enggak ada lain kecuali harus diterima dengan ridha. Wa annahu qaddarahu Allah li hikmin 'azimah,
dan bahwasanya itu terjadi dengan takdir Allah karena hikmah-hikmah yang besar, karena faedah-faedah yang banyak, wa annahu liyatabayyan, bahwa itu untuk memperjelas siapa mukmin minal munafiq. Alladzina lamma umiru bil qitali, yaitu ketika mereka diperintah untuk berperang, qila lahum, dikatakan pada mereka, ta'alau qatilu fi sabilillah, marilah kemari kita berperang di jalan Allah, dzabban an dinillah, untuk membela agama Allah, wa himayatan lahu, untuk menjaga dan melindungi agama Allah, talaban limardatillah, untuk mencari keridhaan Allah, awidfa'u, atau jagalah, pertahankan maharimikum wa baladikum, yang harus dijaga. Maharim adalah yang harus dijaga, negerinya, daerahnya, keluarganya, masyarakatnya. Idfa'u, jaga mereka. In lam yakun lakum niyatun salihah fa'abau, ternyata mereka menolak, tidak mau diajak perang. Fa'abau dzalika wa'tadzaru, mereka menolak dan mereka berudur, i'tadzaru, dari kata udur. Apa udurnya? Udurnya, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, kalau kami bisa perang, kami juga akan perang. Alasan bahwa kami enggak bisa perang. Law na'lamu qitalan, kalau kami tahu cara berperang, kami akan berperang. Gini. Kamu tidak cacat? Tidak. Tayyib. Angkat ini, pedang. Bisa. Ayunkan, bisa. Kamu tidak punya alasan. Emang seberapa beratnya pedang? Pernah enggak? Ikhwani fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi mereka beralasan kami enggak bisa, kami enggak mampu. Lah apa yang harus dipelajari? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perjuangan jihad itu ada dua macam. Satu jihadul awam, yang satu lagi jihadul khawas. Jihadul awam, jihadnya orang-orang umum, keseluruhan kaum muslimin, yaitu perang dengan senjata, dengan fisik. Semua asal tidak cacat bisa. Adapun yang buta atau pincang, cacat, lumpuh, maka mereka tidak mampu. Maka Allah kecualikan, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang, tidak mengapa bagi yang sakit untuk tidak berperang. Selebihnya semua bisa. Enggak ada alasan. Yang kedua, yang disebut jihadul khawas adalah jihad dengan ilmu. Kenapa disebut khawas? Karena tidak semua orang bisa. Hanya ulama dan orang-orang yang berilmu. Mereka yang bisa berjuang dengan ilmu. Mana yang lebih sedikit? Yang lebih khusus? Al-khawas. Dari namanya al-khawas, dari kata khassah. Khusus orang-orang yang berilmu. Adapun jihad secara fisik, semua yang mampu berperang, berperang. Maka ketika diinstruksikan oleh kepala negaranya untuk mempertahankan negara dengan persiapan pertahanan rakyat semesta, maka sami'na wa ata'na. Apa alasannya? Harus bisa. Ikhwan fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padhana al-isya. Wasil insyaallah fi darsil ati bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.